Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, selamat pagi. Semoga semua dalam keadaan sehat. Pada hari ini kita diundang oleh keluarga besar Ibu Gianti untuk bersyukur atas pernikahan yang telah berlangsung antara saudara kita Anggi dan juga saudari Sisil. Boleh senyum Pak? Kita ingin bersyukur bersama atas karya Allah yang luar biasa dalam kehidupan mereka berdua, sehingga akhirnya mereka berdua boleh disatukan menjadi suami istri yang sah. Dan pada hari ini juga kita ingin bersyukur karena kita memperingati peringatan Santo Carolus Borromeus. Santo Carolus Borromeus ini adalah seorang uskup yang cerdik dan beriman tangguh. Dalam hidupnya ketika ia mengalami banyak cobaan dan tantangan, ia selalu bertopang pada Allah sendiri. Harapannya kita juga diundang belajar bersama Santo Carolus Borromeus agar ketika kita menghadapi banyak tantangan dan godaan dalam hidup ini, secara khusus bagi mempelai baru, juga boleh berpangku tangan dan juga bersandar pada Allah sendiri. Biarlah Allah sendiri yang bekerja atas hidup kita. Di awal perayaan Ekaristi ini, marilah kita hening sejenak. Kita sesali segala dosa dan kesalahan kita agar kita layak mengikuti perayaan suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah melaksanakan karya agung keselamatan melalui Yesus Kristus Sabda Kerahiman-Mu. Semoga rohnya menjiwai kami, agar kami mampu menjadi saksi kebaikan. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, ikutlah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup seperti kami. Sebab seperti yang telah sering kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang hidup sebagai musuh salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut, dan kemuliaan mereka ialah hal-hal aib. Sedangkan pikiran mereka semata-mata tertuju ke perkara-perkara duniawi. Tetapi kita adalah warga kerajaan surga. Dari sana juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus, Sang Penyelamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia, sesuai dengan kuasa-Nya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena itu, saudara-saudaraku yang kukasihi dan kurindukan, sukacita dan mahkotaku, berdirilah dengan teguh dalam Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan.
Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepada kalian. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu ketika berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Maka si kaya itu memanggil bendaharanya dan berkata, "Apakah yang telah kudengar tentang dirimu? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh bekerja sebagai bendahara lagi." Lalu berkatalah bendahara itu dalam hatinya, "Apakah yang harus kuperbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku, mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan kuperbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang mau menampung aku di rumah mereka." Lalu ia memanggil satu demi satu orang yang berutang kepada tuannya. Berkatalah ia kepada yang pertama, "Berapa besar utangmu pada tuanku?" Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu kata bendahara itu, "Inilah surat utangmu. Duduklah dan buatlah surat utang lain sekarang juga, 50 tempayan." Kemudian ia berkata kepada yang lain, "Dan saudara, berapa utangmu?" Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, "Inilah surat utangmu, buatlah surat utang lain 80 pikul." Bendahara yang tidak jujur itu dipuji tuannya karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Untuk khotbah saya persilakan kepada Romo Chandra. Saya beri kesempatan. Baru kali ini Frater menyuruh Roman. Sopan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, keluarga besar Ibu Kianti dan Bapak Payat, Anggi dan Sisil. Anggi delok ini. Kok wajah sih sedih loh. Ngantuk ya? Ngantuk. Hah? Oh, dinas malam. Pantes. Saudara-saudari, jadi keluarga besar hari ini ingin bersyukur atas apa yang telah mereka jalani. Beberapa hari yang lalu mereka menyatakan diri menjadi suami istri.
kayaknya setelah pernikahan itu siang-siang saya WA Anggi, selamat gitu. Intinya selamat atas pernikahan. Jawabannya adalah aku deg-degan. Enak tambahin mana? Aku deg-degan banget gitu tadi. Terus aku gelisah. Kalau gelisah ini Om Yuwono yang ada di sana itu diartikan secara lain. Maka ketika saya membaca gelisah itu saya jadi juga tertawa-tawa sendiri. Tambah lagi. Masih ada lagi katanya. Aku kukur-kukur. Gak tahu apakah waktu misa kemarin dia kukur-kukur dan mana yang dikukur-kukur kepala atau mana saya tidak tahu. Dan masih lagi dia merasa gelisah-gelisih. Gelisah-gelisih itu ya mirip dengan gelisah tadi. Gelisah. Itu ya kemarin Anggi alami ketika misa, terutama pasti pengalaman atau ungkapan rasa ini terjadi sebelum mengucapkan janji perkawinan. Tapi kalau sudah mengucapkan janji perkawinan biasanya udah lega, udah plong gitu ya. Itu udah lega, udah plong gitu. Biasanya gitu kalau perasaan-perasaan ini terjadi itu sebelum pada momen yang paling berat itu mengucapkan janji itu. Karena tuntutannya Romo Dito itu harus hafal teks. Tidak mau dia. Sama biasanya saya dengan yang muda minta untuk hafal. Kecuali kalau yang menikah sudah tua yang seperti yang beberapa waktu lalu terjadi gitu ya. Di Sukoharjo ya nggak usah ngelek ngapal malah rasido apa jadi perkawinan nih kan harus mengingat tuh salah ngeling meneh malah bukan. Kalau masih muda masih bisa menghafalnya. Masih ingat janji perkawinannya? Coba. Lu kok malah guyu. Janji perkawinan itu pasti semoga selalu diingat. Ketika Kuperper pada waktu itu saya meminta seluruh pasangan untuk menuliskan surat cinta satu sama lain. Zaman sekarang itu sudah jarang orang menuliskan surat cinta, gitu ya. Maka karena biasanya sekarang sudah pakai WA mengungkapkan kasih dan cintanya, maka jarang sudah ada orang menulis gitu ya. Zaman dulu yang ibu-ibu yang di atas umur 30 tahun, 40 itu biasa nulis surat kepada kekasihnya. Kalau sekarang tidak ada. Frater aja nggak pernah. Karena umurnya masih di bawah 30 tahun. Jadi nggak pernah. Jadi mereka memang menuliskan surat cinta perasaannya. Waktu itu saya berpesan jangan dibuang itu, supaya itu menjadi kenangan ketika mereka Kuperper tidak tahu masih disimpan atau tidak. Saudara-saudari, terutama Anggi dan Sisi, dalam menjalani hidup perkawinan kita semua pasti memiliki rencana-rencana ke depan. Bahkan kalau dalam juga Romo biasanya dalam persiapan perkawinan juga bertanya rencana-rencana ke depan memasuki bahtera kehidupan. Salah satu yang biasa saya tanyakan, pengen duwe anak piro gitu. Kira-kira Anggi jawabannya pengen duwe anak piro? Piro? Hah? 5. Biar jawab piro Gi? 5 ya. Kelinganku rolas sih. 5. Jadi, siapa nih? 3. Oh, minimal 3 ya. Nah, itu minimal 3. Minimal 3 karena dia ingin supaya banyak orang
Katolik gitu, semakin banyak maka pengen anaknya minimal 3. Itu ya kita doakan bersama nanti supaya lebih dari 3. 5. Kalau istrinya kayaknya manut saja. Jadi memang membuat rencana-rencana hidup. Salah satunya hal itu perlu zaman sekarang itu perlu juga menjadi pembicaraan bersama di tengah keluarga. Itulah perkembangan hidup atau juga perkembangan pengetahuan supaya orang akhirnya dalam hidup berkeluarga salah satunya punya rencana. Hal itulah yang ingin saya angkat gitu, bahwa hari ini kita dalam sabda Tuhan mendengarkan sang bendahara itu yang sudah setelah diketahui bahwa dia melakukan sesuatu yang tidak benar, akhirnya dia membuat rencana. Dia bertanya di dalam dirinya, apa yang harus kuperbuat? Apa yang harus kuperbuat? Untuk masa depan hidupnya, untuk hidup yang harus dijalaninya setelah dia nanti dipecat. Maka pertanyaan ini mestinya juga menjadi pertanyaan kita terus-menerus. Apa yang harus atau akan kulakukan esok hari? Apa yang harus atau akan kulakukan ketika aku itu hidup di tengah keluarga? Jadi berpikir terus-menerus akan hidup kita ke depannya. Jadi ketika kita berpikir akan masa depan hidup kita, maka kita berusaha menjalani masa kini atau hari ini dengan sebaik mungkin. Kalau kita bisa menjalani hari ini dengan sebaik mungkin, berarti kita berusaha menjalani hidup kita dalam keseimbangan. Seimbang dalam jasmani maupun rohani. Ketika hidup kita itu hidup seimbang, tujuan kita adalah apa? Kesejahteraan. Tujuan kita dalam hidup adalah damai. Dan itulah sebenarnya juga tujuan pertama dari perkawinan Katolik. Kita sebagai orang Katolik, tujuan kita menikah adalah hidup sejahtera, hidup damai satu sama lain. Dan inilah yang harus ditanamkan terus-menerus. Bahkan inilah yang ditekankan oleh gereja. Maka tujuan aku menikah ojo meneh aku duwe anak. Bukan. Tujuan menikah adalah hidup sejahtera. Aku hidup sejahtera, istriku hidup sejahtera. Duwe anak anugerah Allah. Kalau kita sudah sampai ke situ, berarti kita berusaha tadi menjalani masa kini, menjalani hari ini dalam keseimbangan dengan sebaik mungkin. Dengan tujuan apa? Karena kita mempunyai pemikiran untuk masa depan. Kita mempunyai rencana-rencana. Rencana yang baik yang kita miliki akan bisa kita capai atau terlaksana ketika hari ini aku menjalani hariku dengan sebaik mungkin. Semoga Anggi dan Sisil yang telah punya rencana-rencana kehidupan di masa yang akan datang terus-menerus menjalani hidupnya sehari-hari, perjuangannya mensejahterakan, memberikan damai satu sama lain. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudari, mari kita bangkit berdiri mengaturkan doa-doa kita, khususnya untuk Anggi dan Sisil. Marilah kita berdoa bagi para pemimpin gereja, Paus, Bapak Paus, para uskup, para imam. Ya Bapa, kiranya Engkau senantiasa melimpahkan rahmat kebijaksanaan kepada mereka dalam memimpin umat. Marilah kita mohon. Kami juga ingin bersyukur ya Tuhan atas pernikahan yang telah terjadi bagi saudara kami Anggi dan Sisil. Kami mohon berkat-Mu dan pendampingan-Mu dalam bahtera yang akan mereka alami bersama. Semoga Engkau menjadikan mereka
pasangan yang sehati, dan juga berkatilah mereka dalam setiap pencarian hidup mereka. Lancarkanlah rezeki mereka, serta jadikanlah mereka berkat bagi setiap orang yang mereka temui dan layani. Marilah kita mohon. Marilah kita juga berdoa untuk para orang tua. Ya Bapa, terima kasih karena Engkau telah menganugerahkan kami para orang tua yang luar biasa. Kami mohon berkatilah para orang tua kami selalu. Berikanlah mereka kesehatan, lancarkanlah pekerjaan mereka, dan Engkau senantiasa menganugerahkan sukacita dalam kehidupan mereka, serta anugerahkanlah kepada para orang tua rahmat kebijaksanaan dalam membimbing anak mereka. Dan kami juga ingin berdoa bagi para orang tua yang mungkin telah meninggal dunia. Semoga Engkau menerima mereka dalam kebahagiaan abadi di surga. Marilah kita mohon. Marilah kita berdoa juga untuk kita yang hadir dalam perayaan suci ini. Ya Bapa, semoga kami boleh menjadi saksi-saksi-Mu dalam setiap langkah hidup kami, dan jadikanlah kami pembawa berkat bagi setiap orang yang kami jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita mohon. Dan marilah kita hening sejenak. Kita sampaikan doa-doa dan intensi pribadi kita dalam hati kita masing-masing. Marilah kita mohon. Demikian ya Tuhan, kabar syukur, harapan dan permohonan kami, khususnya untuk kesetiaan dan kebahagiaan Anggi dan Sisil. Semoga Engkau berkenan mendengarkan apa yang kami doakan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Murah, terimalah persembahan umat-Mu, juga persembahan syukur keluarga ini atas perkawinan suci anak-anak mereka. Dan buatlah kami layak menerima putra-Mu, agar kami mampu hidup dalam terangnya, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan.
pantas dan benar, layak dan menyelamatkan. Bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebagaimana dengan pengantaran puteramu terkasih, Engkau menciptakan umat manusia, demikian pula Engkau membaruinya dengan penuh kasih sayang. Maka pantaslah seluruh alam ciptaan mengabdi Engkau, semua yang tertebus memujimu, dan segala orang kudusmu sehati meluhurkan Dikau. Kami pun bersama semua malaikat memasyurkan Dikau dengan pujian yang indah tanpa henti, seraya berseru. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan.
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita menyanyikan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu.
Saudara-saudari, lihatlah, inilah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Maka berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Yang berhak menerima komuni suci adalah yang sudah menerima komuni dan yang sedang tidak berhalangan menurut hukum Gereja Katolik. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang Muslim dan beragama lain, mohon tetap duduk di tempat. Terima kasih. Kurbu. Satu baris saja.
Ini aku satu sejak langkahku hanya bersama keadaanmu, tetapi hatiku sekarang selalu. Datanglah oh Tuhan, dampingi aku selalu Tuhan, karena Engkau harapan kemuliaan, naungan abadi hingga akhir zaman. Datanglah Tuhan, dampingi aku selalu Tuhan, karena Engkau harapan kemuliaan, naungan abadi hingga akhir zaman. Datanglah padaku, tinggali hatiku, hanya Engkau melayaniku, tetapi hatiku sekarang selalu. Ingin aku selalu setia langkahku, hanya Engkau melayaniku, tetapi hatiku sekarang selalu. Datanglah oh Tuhan, dampingi aku selalu Tuhan, karena Engkau harapan kemuliaan, naungan abadi hingga akhir zaman. Datanglah oh Tuhan, dampingi aku selalu Tuhan, karena Engkau harapan kemuliaan, naungan abadi hingga akhir zaman. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Murah, kami bersyukur atas Ekaristi ini, sumber keselamatan abadi. Kami juga bersyukur atas berkat-Mu yang telah mendampingi dan cinta kasih-Mu yang telah menyatukan saudara kami Anggi dan Sisil. Bantulah kami semua menjaga karya-Mu yang agung dengan hati yang jujur, hingga kami pun nanti Kau perkenankan bersatu dengan-Mu dalam keabadian dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah membawa damai, misa sudah selesai.